eyes when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Selamat pagi, kami dari kelompok 1A Support Fisik Klinis akan menampilkan video simulasi keterampilan dasar mengajar, membuka dan menutup pelajaran. Membuka dan menutup pelajaran merupakan hal terpenting dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dengan kegiatan tersebut diharapkan siswa dapat memiliki kesiapan dalam menerima pelajaran dari guru. Selamat menyaksikan. Suasana pagi di SD Bumi Putra setelah bel berbunyi. Semua peserta didik dan guru kelas memasuki kelasnya masing-masing untuk melakukan rutinitas belajar dan mengajar. Pada hari itu, Budina, seorang guru matematika kelas 4, kebetulan tidak ada jadwal mengajar dan bertugas sebagai guru piket. Budina bermaksud untuk mengunjungi ruang kepala sekolah untuk berkonsultasi masalah pembelajaran di kelas. Waalaikumsalam. Mari. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Apakah hari ini tidak ada pengajar? Oh, kebetulan saya ada kosong dan saya ada jadwal begitu. Kalau itu bagaimana dalam mengajar, apakah ada masalah? Kebetulan saya dengan studi itu juga ada kaitannya dengan hal ini. Saya ada beberapa kendala di pembelajaran kelas ya Pak, terutama untuk kelas 4A. Karena jadwal hari Kamis itu jam 5 sampai jam 7, jadi kan sudah siang, kadang-kadang lelah, jadinya nggak fokus gitu loh Pak. Terus di sini yang saya tekankan, saya bingung untuk membukanya karena anak sudah capek. Gitu. Bisa saya lihat FPP ini? Iya. Saya kira ini sudah bagus, ya. Dari permasalahan yang ibu hadapi, mungkin keterampilan apa yang ingin ibu tingkatkan, mungkin saya bisa membantu. Yang ingin saya tingkatkan pertama lebih pada meningkatkan minat anak-anak ya, karena kan di awal minat itu sangat membantu untuk mereka memahami materi yang saya ajarkan. Iya. Begitu Bu ya. Apakah dalam membuka pelajaran ini ibu sudah menyusun komponen-komponennya? Sudah Pak. Sudah. Bagaimana dengan saya lihat dulu. Di sini kalau saya kira dalam membuka pelajaran soal-soal yang diberikan mungkin bisa dalam bentuk kuis. Saya kira seperti itu mungkin bisa menarik perhatian siswa. Boleh Pak, mungkin kuisnya mungkin saya taruh di depan saja, kalau mungkin di belakang kan karena jadwal Kamis itu kan saya siang, jadi anak-anak fokusnya nanti pulang kemudian nggak fokus lagi. Gitu ya. Jadi ini bisa ditambahkan saja ke situ nanti. Iya Pak. Ya. Jadi kapan saya bisa mengikuti pembelajaran itu? Kalau Bapak berkenan, besok hari Kamis saya ada jam 5 sampai jam 7 di kelas 4A ya Bapak. Kamis ya? Iya. Ya, besok saya akan ke sana nanti. Baiklah, kalau begitu saya akan membawa semuanya juga yang sudah kita perbaiki. Dan mungkin ada. Oh, Bapak, terima kasih. Saya mau pamit dulu. Jadi nanti pastikan semuanya baik-baik saja ya Bu ya. Ya, nanti saya coba susun lagi semuanya, nanti saya perbaiki lagi. Ya. Terima kasih. Mohon maaf ya. Oh, tidak apa-apa. Ya, itu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai mahasiswa. Ya. Halo Pak. Ya, mari. Di siang hari setelah bel istirahat berakhir, peserta didik mulai memasuki kelasnya masing-masing.
Nampak di antaranya ada yang berjalan sambil membawa jajanan untuk segera dihabiskan sebelum memasuki ruangan. Dari ruang guru, Budina dan Pak Rahmat berjalan menuju kelas 4A. Di kelas 4A, suasana yang ramai mendadak menjadi tenang ketika peserta didik melihat sosok kepala sekolah yang datang bersama Budina. Selamat pagi anak-anak. Iya, siang ya, mataharinya sudah di atas. Hari ini kita kebetulan ada Bapak Kepala Sekolah untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ayo dikasih salam dulu. Selamat siang, Pak. Selamat siang anak-anak. Ya, nanti saya berharap kalian bisa mendengarkan apa yang diajarkan. Jangan lama sendiri loh ya. Ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu presisi dulu kayaknya ada yang kosong Ibu barunya ya. Ardiana Rizky, suratnya mau ada di meja. Tadi katanya telepon. Oh iya ya, nanti saya cek ya. Dewi Fitri, Jeffrey, Fitria Kusuma Dewi, Miftahul Daraja, Rizky Amalia, Linda Aprilia, sama Vivi ada. Ya berarti yang nggak masuk satu ya, sakit ya. Ya. Selanjutnya sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengulang materi yang minggu lalu. Kita kan kemarin sudah mempelajari tentang nilai tempat. Nah, nilai tempat itu berarti ada satuan, puluhan, ribuan, ratusan ribuan. Sebelum beranjak ke materi, Ibu mengingatkan kembali siapa yang bisa menguraikan bilangan 1862. Saya Bu. Ya, Fitria. 1862, 2 untuk bilangan satuan, 6 untuk bilangan puluhan, 8 untuk bilangan ratusan, dan 1 untuk bilangan ribuan. Bagaimana anak-anak? Jawabannya Fitria? Benar, Bu. Nah, sekarang Ibu punya bulbul sama spidol, ya. Kira-kira harganya bulbul berapa? 2.500. Kalau 3.000, 3.000. 2.500. Wes pasnya berapa? 2.500. 500 ya, bulbul 1.000. Kan sudah pasnya berapa? Tuh pindah ya. Terus ini spidolnya berapa? 5.000. 5.000. Awal aja ya, 5.000 ya. Nah, berarti lebih mahal yang mana? Spidol apa pulpen? Nah, berarti kalau sudah tahu ini, materi kita yang kita pelajari hari ini adalah membandingkan dua bilangan. Nah, setelah kita tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, kita akan mengurutkannya menjadi bilangan yang panjang. Nah, itu sudah ada media di sini. Kayaknya siapa yang mau mengerjakan media yang dikerjakan ini? Ayo, nggak ada yang bisa? Belum? Ini aja dulu Ibu kasih gambarannya ya. Tadi kan kita ada 2.000 sama 5.000 ya. Nah, ini kan lebih besar yang ini. Itu nanti ada caranya kita untuk membandingkan dua bilangan ini dengan menggunakan tanda. Tandanya itu nanti ada yang lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Kalau lebih besar dicaplok, kalau yang lebih kecil dicucuk. Biar ingat ya, dicucuk kayak dicucuk huruf ya. Nah, berarti 2.000 sama 5.000 yang besar, yang 5.000. Berarti tandanya ini yang kecil dicucuk. Berarti kalau membaca 2.000 lebih kecil daripada 5.000. Nah, setelah kita materi ini, siapa yang bisa maju? Ini mengulang saja dari materi yang kemarin, yaitu nilai tempat ya. Siapa yang bisa? Dua aja ya. Devi, ayo.
Yuk. Dikerjakan. Mana yang puluhan ribuan, mana yang ribuan, dan mana yang ratusan. Kalian katanya sudah bisa. Bagaimana jawabannya dari Devi? Ini puluhan ribuannya kan 2. Untuk yang ribuannya ada 6. Untuk yang ratusannya 5. Nah, di sini yang harus kita perhatikan setelah semuanya sama ada yang berbeda apa enggak? Kalau yang berbeda puluhannya, berarti kalau di sini kan 4. Kalau yang bilangannya sini 6, berarti lebih besar ya? 6. Untuk yang selanjutnya berarti sudah tahu nilai tempat ya, tidak ada yang dibingungkan lagi. Kita berlanjut untuk mengurutkan bilangan. Siapa yang bisa? Ya, awal maju. Ibu punya tadi ini ditempelkan ya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ya, gimana yang kita bahas bersama? Yang dikerjakan awal sudah benar apa belum? Benar. Sudah ya. Di sini ada 56. Di sini kan bedanya letaknya di ratusannya ya. Di sini ada 2, 3, 4, dan 6. Berarti bedanya 100 ya. Untuk selanjutnya kita sudah tahu mana yang terkecil dan mana yang terbesar. Kalau dibalik bisa ya? Bisa. Yang terbesar sama yang terkecil sama. Jadi prinsipnya sebelum kita membandingkan dan mengurutkan, penekanannya pada letak nilainya dulu. Lihat yang satuannya mana, puluhannya mana, ratusannya mana. Setelah sudah tahu nilai tempatnya, kalian bisa membandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Selanjutnya kan sudah bisa mengurutkan ya. Ibu minta kalian membentuk kelompok ya. Satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok, berarti satu kelompok isinya 4 anak. Ya, silakan membentuk kelompok dulu. Ini ada LKS dikerjakan. Setelah dikerjakan nanti kita bahas bersama siapa yang mau maju untuk mempresentasikan hasilnya. Ibu kasih waktu dari sekarang. Ada kesulitan? Ya, waktunya hampir habis. Ayo lebih cepat lagi. Waktunya selesai ya. Ya. Kelompoknya siapa yang mau maju ke depan? Kelompoknya Fitria? Ya. Ya, siapa yang maju? Ya. Nanti kita bahas kelompoknya. Kita sudah selesai apa belum? Ya. Untuk yang pertama jawabannya. Yang pertama 23.451 23.451
Ya, kelompoknya Mita sama? Sama, Bu. Berarti sudah bisa semua ya. Silakan duduk. Berarti kita untuk yang membandingkan dua bilangan dan mengurutkan bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil, dari yang terkecil sampai yang terbesar sudah tidak ada masalah lagi ya. Kelihatannya waktu kita tinggal sedikit. Sekarang Ibu ada soal evaluasi diri. Jadi sekarang bentuknya kembali lagi seperti semua ya. Pindah bisa bantu bagikan ini ke teman-teman. Jangan lupa dikasih nama sama nomor absennya ya. Bisa ya. Kasih waktu 10 menit. Soalnya kan udah tugas juga sudah bisa. Ayo dikerjakan sendiri-sendiri ayo Mita. Sudah ya? Belum. Sudah 10 menit kok. Ayo Mita Berarti nyontek. Ayo sudah, nggak boleh bertengkar itu, jangan sama menteri. Nah, terima kasih. Kalau Ibu lihat sudah hampir benar semua ya. Untuk pembahasannya kita bahas hari Selasa. Jangan lupa ya. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Enggak ada. Ya sudah, waktunya sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita dan Ibu rasa kalian sudah memahami ini. Jadi mungkin besok hanya sebagai penguatan kembali kerja untuk pembelajaran materi berikutnya. Sekarang Jeffrey pimpin doa ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar pelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa mulai. Selesai. Salam untuk Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru Gina. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Saling dulu yang rapi, nggak boleh. Nah, ulang aku ya, nggak boleh dandan. Ya. Pagi hari di SD Bumi Putra, nampak Budina yang sedang menuju ke ruangan kepala sekolah. Suasana sekolah yang tenang setelah bel masuk berbunyi dan rutinitas kegiatan belajar mengajar kembali dilaksanakan. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ngomong. Sekarang. Maaf. Ya, tidak apa-apa. Mohon maaf ya Pak, saya bagi sudah. Enggak apa-apa. Ya, gimana perasaan hari ini? Apa aja lebih baik dari kemarin? Ya, saya rasa lebih baik kalau Pak lebih relax, gitu kan. Lagi juga sudah Bapak bantu, terutama waktu membuka, jadi saya lagi nggak ada beban. Ya. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Sangat baik sekali ya Pak ya, karena saya merasa untuk membuka pembelajaran dari kampus kemarin itu sudah nggak kayak hari-hari sebelumnya, lebih bersemangat, anak-anak juga lebih fokus. Mungkin ada bantuan Bapak juga nih dari kelas saya. Ngomong-ngomong, bagaimana perasaan Ibu kemarin mengajar? Apa merasa? Ya, memang saya rasa masih ada sedikit
kekurangan ya Pak, kan namanya juga saya manusia, masih lebih pada diri saya sendiri sih Pak, kayak rasa takut gagal untuk membuka pembelajaran itu lebih baik. Ya. Sebaiknya ibu hilangi rasa takut itu ya. Soalnya karena kalau ibu takut nanti akan berdampak pada pembawaan ibu saat mengajar gitu. Ibu jadi was-was, jadi gelisah, dan itu berdampak pada pembelajaran ibu saat di kelas seperti itu. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran ibu, apakah tujuan itu sudah tercapai menurut ibu sendiri? Kalau menurut saya secara garis besar memang sudah sesuai ya Pak, seperti yang di RPP juga, dan penyampaiannya juga saya rasa sudah lebih kreatif gitu lah Pak, intinya nggak menunggu seperti itu, jadi tujuannya saya rasa sudah tercapai. Gitu ya. Kalau sesuai dengan kontrak ibu, apakah keterampilannya sudah diterapkan? Insya Allah sudah semua, listnya juga sudah saya taruh di depan, jadi mungkin anak-anak lebih tertarik dengan pembelajarannya kita kemarin gitu Pak. Ya. Lantas bagaimana perasaan ibu saat membuka dan menutup pelajaran kemarin? Kemarin ya awal-awal saya juga nervous gitu ya Pak, nanti anak-anak bisa terima nggak dengan kuis yang saya buat, kemudian masih ada penasaran juga anak-anak tertarik tidak dengan materi yang akan saya ajarkan pada hari itu. Alhamdulillah anak-anak juga tertarik, cepat memahami, jadinya tidak ada rasa takut saya sudah mencair gitu Pak, di kelas ini tadi punya anak-anak. Iya Bu, jadi berdasarkan pengamatan saya kemarin itu evaluasinya sebetulnya kurang gitu ya. Kalau menurut ibu sendiri bagaimana? Untuk bentuk evaluasi memang tidak saya bahas pada hari itu karena saya tadi bilang kan jadwal saya untuk yang di hari Kamis itu cuma dapat 3 jam. Kemudian saya sudah memberikan kontrak pada anak-anak bahwa untuk pembahasannya soal evaluasi ini di pertemuan berikutnya, karena pertemuan berikutnya itu waktunya lebih panjang dan pagi hari, jadi sebagai pengaitan saja, karena untuk materi yang selanjutnya ini masih berkaitan dengan materi yang kemarin saya ajarkan itu, jadi untuk memberikan anak-anak mengingat kembali saja. Kalau menurut Bu Dina sendiri yang seperti demikian, apakah itu sudah sesuai dengan harapan Bu Dina sendiri? Kalau harapan saya ya belum lah Pak, ibaratnya saya kan maunya evaluasi ini juga diselesaikan hari itu juga, jadi mungkin yang harus banyak saya perbaiki lebih pada cara mengelola saya di kelas, kemudian manajemen waktu saya untuk lebih diperketat saja agar evaluasinya nggak menimbun di hari-hari ini. Iya, memang begitu. Benar sekali. Jadi bagaimana kalau kita simpulkan tentang supervisi akademik kita kemarin, dan bagaimana menurut Ibu Dina? Kalau saya bisa menyimpulkan, sebenarnya untuk membuka dan menutup pembelajaran itu kita bisa banyak melakukan variasi sih ya Pak, variasi seperti memberikan kuis, kemudian mungkin saya melakukan media, mungkin lain hari besok saya bisa mencongak langsung anak-anak secara cepat, agar kita bisa mengukur juga kesiapan anak kemarin sudah belajar apa belum, kemudian menutupnya seperti memberikan refleksi yang ibaratnya setelah saya mengajarkan itu apa yang mereka tangkap kan, dari saran yang menjawab kemarin kan juga anak-anak saya rasa sudah tidak ada pertanyaan, dari soal evaluasinya juga sudah hampir benar semua, jadi saya juga bisa menyimpulkan berarti anak-anak menerima materi yang saya ajarkan. Ya, saya setuju gitu. Kalau saya menilai konsep Bu Dina ini sudah bagus gitu ya. Perlu ditambahkan sedikit-sedikit saja, itu kalau sudah ada sedikit-sedikit itu sangat baik gitu Bu. Saya rasa kalau Ibu Dina punya menghadapi permasalahan yang ada seperti itu, Bu Dina bisa tanyakan pada diri sendiri dan introspeksi diri. Sebab kalau dengan seperti itu akan menjadi sangat lebih baik gitu. Ya, untuk perencanaan selanjutnya mungkin silakan Bu Dina susun sendiri. Nanti kalau ada kurang atau ingin tanya apa-apa ke saya saja, ya langsung hubungi saya gitu. Ya. Kalau itu saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bapak sudah berkenan dengan saya dan banyak cukup membantu
video simulasi supervisi klinis. Kegiatan dasar mengajar, membuka dan menutup pelajaran. Yang selanjutnya adalah video simulasi supervisi klinis dari kelompok 1B. Minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never, never alone. Setelah menyaksikan simulasi supervisi klinis kelompok 1A, kini kita saksikan simulasi supervisi klinis dari kelompok 1B. Selamat menyaksikan. Kamis pagi, cuaca yang cerah di SDN Megamendung mengiringi langkah Ibu Cici menuju ruang kepala sekolah. Bapak Slamet sebagai kepala sekolah SDN Megamendung telah tiba di SDN Megamendung 10 menit lebih awal. Ibu Cici menemui Bapak Slamet ingin mengkonsultasikan mengenai kesulitan dalam mengajar. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bu Cici hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat sekali. Oh iya, dengar-dengar anak ibu lagi sakit ya Bu? Kalau boleh saya tahu, sakitnya karena apa? Iya Pak, kemarin itu anak saya dalam melakukan operasi usus buntu itu Pak. Tapi sekarang alhamdulillah sudah membaik. Cuma hanya oplosan berat sekali saja. Wah, itu bahaya sekali ya Bu. Soalnya mengenai usus buntu, pencernaan. Jadi harus di apa namanya Bu? Ya. Gini Bu, ada yang bisa saya bantu mengenai acara Bu Cici kesini? Begini loh Pak, saya kan mengajarkan sudah lebih dari 5 tahun ya Pak. Selama itu pula saya mendapatkan banyak sekali kendala. Nah, kendala yang paling utama itu Pak, pada bagian membuka dan menuju pelajaran. Kalau boleh saya tahu ya, kendala yang seperti apa saat mengajar Bu Cici dengan rasa? Begini ya Kak ya, saya itu kan biasanya kalau mengajar itu anak-anak itu kurang adanya respon seperti itu, kurang adanya interaksi antara saya dengan guru saya. Begitu. Bolehkah saya lihat rancangan pembelajaran ini? Oh, boleh Pak. Sebentar ya Bu. Saya rasa rancangan ibu ini sudah baik, sudah ada tahap akhir, tahap awal, dan tahap inti, serta ada penjelasan tentang komponen-komponen yang disebutkan. Kalau boleh saya tahu dari rancangan ini apa komponen apa yang ingin disebutkan? Saya mendapatkan dari komponen yang saya tingkatkan yaitu tentang komponen dalam membuka pelajaran, utamanya yaitu dengan interaksi dengan siswa, serta komponen untuk pelajarannya itu yaitu pada penugasan kepada siswa. Dari komponen-komponen tersebut yang ada di sini, apakah Bu Cici sudah membuat semuanya? Belum Pak. Jadi apakah saya harus menambahkan komponen dalam tersebut? Wah, itu sangat perlu sekali Bu. Begini Bu, bagaimana kalau kita sepakati untuk membuat instrumen hari ini saja? Oh iya Pak. Tapi saya mohon bantuannya ya Pak ya. Sebenarnya Bu, saya dulu. Oh iya. Baik, begini. Bagaimana kalau kita menambahkan pola dalam komponen tersebut, pola interaksi antara siswa dengan guru beserta pemberian tugas pada masing-masing siswa. Nah, tujuannya itu biar siswa mudah mengerti dan ketika sudah dipelajari di kelas, mereka dapat mengerjakan PR di rumah dengan baik. Menurut Ibu, pendapat saya bagaimana? Iya Pak, saya setuju.
itu apakah diluangkan waktunya untuk observasi berjalan? Sebentar ya Bu, saya lihat di jadwal dulu. Oh iya. Bagaimana kalau hari Sabtu? Apakah di kelas ada kelas libur pada hari Sabtu? Oh iya, tak, hari Sabtu jam pertama dan jam kedua itu ada kelas Pak. Kebetulan apa itu pelajarannya IPA. Jam 1 2 ya? Iya. Kebetulan juga di sini, jam 1 2 juga kosong Bu. Jadinya saya bisa ikut Bu Guru dalam melihat pembelajaran di kelas. Hari Sabtu dan pertama dan kedua. Apa ada yang mau dikonsultasikan lagi mengenai pembelajaran besok? Sudah bisa saja juga ya. Karena ini waktunya juga sudah mau masuk, jadi saya permisi dulu. Terima kasih Pak sebelumnya untuk waktu saya. Sama-sama, nanti silakan. Pagi. Setelah berkoordinasi pada Kamis lalu, Sabtu ini pada saat jam pelajaran ilmu pengetahuan alam pada jam pertama, Ibu Cici dan Bapak Slamet menuju ruang kelas 4. Terdengar sayup-sayup siswa kelas 4 yang masih bermain di luar kelas. Namun, kedatangan Ibu Cici dan Bapak Slamet membuat siswa-siswa segera masuk ke dalam kelas. Oke, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, ketua kelas memiliki kedua. Silakan. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Oke. Good morning, student. Good morning. Sebentar, saya pakai kamera saya kok ada gimana ya? Lihat kok cantik-cantik ini. Ada gangguan kalau cantik-cantik kok ada yang dari Sabtu. Oke, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu Bapak Kepala Sekolah. Beliau akan mengikuti kita pada pembelajaran pada hari ini. Oke anak-anak? Ya, Bu. Silakan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Adriana Rizky. Oh, iya, sakit sudah 3 hari ya? Iya, Bu. Panas, Bu. Sakit panas. Oh, sakit panas. Iya. Sudah dicengok? Sudah. Oh, baik. Oh iya, Devi Fitri. Oke. Jeffrey. Oke. Fitria Kusuma. Rifta Kudaroja. Rizky Awalia. Dinda Afilia. Vivi Yunisari. Oke anak-anak yang tidak masuk aktiviti ya. Ya Bu. Oke, sebelum kita masuk pada inti pembelajaran pada pagi hari ini, masih ingatkah kalian tentang pembelajaran kemarin? Masih Bu. Apa juga? Tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Oh, bagus sekali Dinda. Tepuk tangan untuk Dinda. Siapa yang dapat menjelaskan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya? Tidak lagi? Ya, Bu. Oke, silakan. Ada karnivora, sama omnivora. Oke, kalau yang dari karnivora tersebut contohnya singa sama buaya. Kalau yang omnivora itu contohnya sapi sama kucing. Kalau yang omnivora itu contohnya kucing, ayam sama babi. Oke. Dengar anak-anak? Dengar. Terus lagi untuk pindah. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran kali ini. Siapa pagi ini yang melihat ulat daun? Tebu. Oh, tadi. Mana? Tadi pas berangkat sekolah kan ada Terus terus ada ulat daun ini nyebrang. terus sama apa itu? Ya itu kan
siang Oh, iya. kan nggak boleh aku terus mau dari itu hampir jatuh udah. Oke, siapa lagi? Oke, TV di mana melihatnya? Saya lihat di Di kebun. Ngapain kamu di kebun? mainan itu main pasir. Oke. Saya ulat. Menurut Vivi dan Mita, warna ulatnya apa? Ayo jalan sendiri. Warna ulatnya apa? Ulat itu warnanya hitam terus ada kuning-kuningnya gitu. Oh, bercorak kuning Ya. Oke, kalau kamu warnanya apa? Ulatnya? Kemarin saya lihat warnanya hijau. Hijau. Pink. Hijau. Oke, jangan yang ayo. Memang benar, ulat itu memiliki bermacam-macam warna. Ada yang berwarna coklat, hijau, ada yang bercorak warna hitam dengan kuning dan sebagainya. Oke, anak-anak, ngerti? Ngerti. Oke, baiklah kita masuk pada inti. Di sini ibu nanti akan memberikan pembelajaran tentang daun biru. Nah, sekarang pembelajaran kita kali ini membentuk kelompok. Tapi nanti saja setelah ibu menayangkan video tentang daun hidup kupu-kupu. Nah, sebelum berkelompok nanti kalian harus mengamati terlebih dahulu. Nah, setelah mengamati kalian membentuk kelompok dan ibu akan memberikan gambar secara acak yang wajib kalian susun. Ngerti anak-anak? Oke, sudah siap untuk mengamati videonya? Siap. Oke, dilihat ya. Ya. Nah, itu daun kupu-kupu, itu ulatnya. Diamati ya. Oke, benangnya ya, diamati. Nah, itu bukan dari kelompok. Iya, itu proses untuk dari kelompoknya. Iya, di belakang. Nah, ini mulai keluar. Sudah ada, sudah. Nah, keluar posisi. Ya. Nanti kayak apa? Oke. Sudah jelas ya anak? Ya, Perlu diulang apa tidak ini? Tidak. Oke, kalau begitu. Nah, kalian tadi sudah mengamati video tentang daun hidup kupu-kupu. Sekarang kalian membentuk kelompok menjadi 2, 4 dari yang satu dari 3, karena ini tidak masuk. Silakan, buka. Di sini sudah ada gambar kakaknya. Gambarkan ya. Ya, ini gambarkan. Beri waktu 10 menit. Kesimpulannya juga harus diisi. Jadi gambar. Terakhir. Ada kesulitan? Ya, tidak Bu. Yang rapi yang mentalnya? Ya, Bu. Ya, yang rapi. Oke. Simpulannya juga diisi loh ya? Iya, Bu. Oh iya, nama kelompoknya ditulis di sini. Iya, ditulis di situ. Nanti dikumpulkan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke. Siapa yang berani menampilkan hasilnya ke depan? Oke, Devi, semangat sekali. Berikan Devi tepuk tangan dulu. Ya, semangat.
hidupku. Yang pertama, Keras biar kupu-kupu dewasa bertelur. Dia telurnya menetas. Nah, Telurnya menetas menjadi ular. Ularnya dewasa berubah menjadi ayo jangan ketawa, ayo. Pompong. Pompong pecah mengeluarkan kupu-kupu muda yang belum bisa terbang. Kemudian kupu-kupu muda menjadi dewasa dan bisa terbang. Oke, bagaimana kelompoknya Mita sama? Sama. Oke, silakan duduk. Berikan aplaus untuk berikan aplaus. Oke, sekarang dari pembelajaran video kita kali ini siapa yang dapat menyimpulkan? Ayo, katakan. Kelompoknya sini lagi. Ya, ya udah silakan maju. Kesimpulan pelajaran dari ini tadi perubahan kepompong dua kupu-kupu dari kepompong terus jadi ular jadi kupu-kupu yang muda terus kupu-kupu dewasa bisa terbang itu terjadi secara terus menerus. Oke, berikan aplaus untuk Amalia. Oke, pada dasarnya tadi video tadi itu adalah urutan atau kejadian hidup dari kupu-kupu. Urutan tersebut tentunya kan membentuk siklus. Ya, dari situ kita dapat tarik kesimpulan bahwa urutan kejadian secara berurutan dari makhluk hidup itu disebut siklus hidup. Mengerti kan anak-anak? Sedangkan untuk perubahannya sangat mencolok sekali seperti tadi dari telur, ulat, kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu itu disebut sebagai metamorfosis. Ya. Tahapnya metamorfosis tentunya yang pertama yaitu telur. Telur berubah lagi menjadi larva. Larva, ulat. Iya. Terus berubah lagi menjadi pupa. Tahu pupa? Tadi yang dilihat itu kepompong itu pupa. Oke, lalu menuju ke kantong kuku. Kuku bisa dewasa ya, dewasa, masa dewasa. Oke, mengerti anak-anak? Jadi intinya pembelajaran kita hari ini yaitu tentang metamorfosis kupu-kupu, dimulai dari fase telur menjadi ulat, menjadi larva atau ulat, terus larva menjadi pupa atau kepompong dan berakhir pada kupu-kupu dewasa yang dapat terbang dan nantinya kembali lagi menuju siklus tadi ya. Oke, dari sini ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada? Sudah jelas semua? Pinter semua. Baik, kalau begitu buka buku kalian halaman 154. Di situ tolong baca tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Iya, tolong dibaca. Oh iya, karena waktunya ini sudah mau istirahat ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, kalau begitu itu untuk PR dan jangan lupa nanti dicari ya tentang metamorfosis baik sempurna maupun tidak sempurna. Iya, minggu depan dikumpulkan anak-anak. Ya, Bu. Ada yang perlu ditanyakan tentang tugasnya? Tidak ada? Oke, kalau begitu pembelajaran kita sampai kali ini ya anak-anak. Sebentar. Kita kembali lagi. Ya. Anak-anak tadi semangat sekali ya belajarnya. Iya, Pak. Bapak bisa ada di sini langsung melihat kalian belajar, luar biasa sekali. Soalnya kalian itu sangat aktif sekali, apalagi tadi ya. Anak-anak, Bapak pakai dulu ya. Ya, Pak. Morning. Oke, baiklah. Karena waktunya sudah istirahat, silakan kalian istirahat. Jangan lupa PR-nya minggu depan dikumpulkan ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, silakan keluar. Jam pelajaran telah usai. Ibu
Ibu Cici memanfaatkan waktu istirahat untuk menemui Bapak Slamet di ruang kepala sekolah untuk mengkonsultasikan hasil pengamatan Bapak Slamet pagi tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya Pak. Silakan duduk. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Cici waktu mengajar tadi? Perasaannya bagaimana? Alhamdulillah Pak tadi ya ada tapi yang itu Pak agak sedikit begini. Nah itu wajar saja, bagi setiap guru ya itu wajar. Tapi saya perhatikan tadi waktu Bu Cici ngajar itu sudah baik, meskipun perlu ditingkatkan lagi ya Bu Cici. Mari kita bahas mengenai tindak lanjutnya tadi. Menurut saya ya Bu, tadi dari hasil lapangan tadi, Bu Cici itu mengajarnya sudah bagus, sudah semaksimal mungkin dengan menggunakan metode yang kita sepakati tadi kemarin pagi. Namun mengenai metode yang digunakan itu sudah cukup bagus Bu, sudah tidak ada permasalahan. Namun begini Bu Cici, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dari cara mengajar Bu Cici tadi. Nah itu perlu sangat penting misalnya untuk kedepannya bagi Bu Cici. Gini loh, evaluasinya itu berupa ketika Bu Cici mengajar tadi tidak ada batasan tugas, batasan tugas. Contohnya waktu ngasih PR itu, kan tadi Bu Cici tidak menjelaskan PR-nya itu mau diapakan, cuma disuruh buat PR. Gini, batasan tugas itu sangat penting Bu, untuk diketahui siswa, di mana nanti itu jadinya akan tidak membingungkan bagi siswa itu sendiri mengenai batasan tugas. Misalnya saja ya Bu Cici tadi kan memberikan tadi di sini memberikan PR mengenai siklus metamorfosis berupa siklus hidup hewan. Nah itu siklusnya yang bagaimana, metamorfosis sempurna apa tidak, yang tidak sempurna. Nah kita tahu sendiri kan metamorfosis itu ada dua ya, ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Nah oleh sebab itu pentingnya batasan tugas itu di situ, tepatnya di situ. Nah nanti apakah anak-anak itu siswa itu bisa mengerjakan yang metamorfosis atau metamorfosis yang tidak sempurna. Tadi dijelaskan di penjelasannya Bu Cici itu dijelaskan kalau metamorfosis yang sempurna saja, tapi yang tidak sempurna tidak dijelaskan. Jadinya anak nanti bingung itu. Bagaimana menurut evaluasi saya Bu Cici? Iya Pak, saya menyadari akan kekurangan saya tadi. Memang saya tadi itu merasa grogi begitu Pak, karena waktunya itu terburu-buru gitu rasanya Pak. Alangkah lebih baiknya santai saja. Oh iya Pak. Sekali lagi ya Bu Cici dalam mengajar itu sudah sangat baik. Namun lagi perlu ditingkatkan ke depannya gitu Bu Cici. Saya akan berusaha nantinya untuk meningkatkan baik yang membuka pelajaran maupun yang menutup pelajaran lebih baik. Ya terima kasih. Mengenai kalau ada bantuan lagi yang saya lakukan. Sementara ini buku Bapak ya sudah sangat jelas. Tapi kalau ada cerita lagi saya kembali lagi ke Bapak ya. Nanti saya akan berusaha membantu Bu Cici untuk meningkatkan pembelajaran dalam kelas. Tidak ada komponen yang perlu dikoreksi atau diperbaiki lagi kan? Sudah tidak ada Pak. Terima kasih Bapak atas bantuannya dan waktunya. Mohon maaf saya sendiri mengganggu waktu Bapak ini. Ya tidak apa-apa, kan tugasnya kepala sekolah seperti itu. Oh iya Pak, ini sudah masuk ke kelas lagi. Saya permisi dulu untuk menekan pelajaran selanjutnya Pak. Ya sama-sama mari. Terima kasih Bapak. Ya. Waktu istirahat masih tersisa beberapa menit lagi. Ibu Cici baru saja selesai berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Supervisi yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah membuat Ibu Cici lebih memahami tentang keterampilan dasar mengajar, membuka dan menutup pelajaran. Demikianlah simulasi supervisi klinis dari kelompok 1 mengenai keterampilan dasar mengajar, membuka dan menutup pelajaran. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.
Ayo wis, iki mulai tak rekam wisan. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1A akan mempersembahkan video support basic klinis tentang Selamat pagi. Kami dari kelompok 1B akan mempersembahkan video. Setelah berkoordinasi pada hari Kamis kemarin, pada hari ini, Sabtu, tanggal setelah menyaksikan simulasi macamnya Sukli. You so close, 'cause in the daylight we'll be on our own. But tonight I need to hold you so close. Ooh, oh, ooh, oh, ooh, oh, ooh, oh, ooh, oh. Here I am staring at your perfection in my arms, so beautiful. The sky is getting bright, the stars